2M mengubah hidupku setelah disewa miliarder duda untuk merawat anaknya dari mantan istrinya. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hidupku sebagai Dinda tak pernah mudah. Setiap pagi, aku bangun sebelum matahari terbit, menyapu lantai tanah rumah kami yang reot, lalu berjalan kaki sejauh 3 kilometer ke sungai untuk mencuci pakaian tetangga. Pekerjaan sampinganku selain membantu ibu di kebun kecil kami. Uang yang kudapatkan hanya cukup untuk membeli beras dan telur. Kadang-kadang sedikit sayur jika ada sisa. Malam hari, aku sering menatap langit melalui celah atap sambil bertanya-tanya. Apakah nasibku akan selalu seperti ini? Seorang perempuan desa miskin yang tak punya masa depan. Hari itu, seperti biasa, aku pulang dari mencuci baju dengan tangan yang keriput dan punggung yang pegal. Tiba-tiba, Bu Darmi, tetangga yang pernah kubantu merawat anaknya, datang tergopoh-gopoh. Dinda, ada orang kaya dari kota mau ketemu kamu. Katanya sambil menarik-narik lengan bajuku yang sudah pudar warnanya. Aku mengernyit, tak percaya. Siapa mungkin mencari orang sepertiku? Di teras rumah, seorang pria dengan kemeja putih necis dan jam tangan berkilau duduk di kursi plastik kami yang sudah retak. Matanya tajam, tapi ada kesedihan di baliknya. Saya Ardi, katanya dengan suara berat. Saya dengar kamu baik dengan anak-anak. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Tangan berkeringat karena gugup. Dia bercerita tentang putrinya, Raisa, yang baru berusia 5 tahun. Saya baru bercerai. Mantan istri saya, dia tidak bisa diandalkan. Ujarnya, raut wajahnya mengeras saat menyebut mantan istrinya. Aku bisa merasakan sakit di suaranya. Dia butuh seseorang yang bisa merawat Raisa dengan tulus. Karena dia sering dinas keluar kota. Lalu, dia menyebut angka yang membuat napasku tercekat. 2 miliar rupiah untuk 1 tahun. Aku terpana, seperti ditampar. Jumlah itu lebih dari yang bisa kudapatkan dalam 10 hidupku. Dengan uang itu, aku bisa membangun rumah baru untuk ibu, menyekolahkan adik-adikku, bahkan mungkin membuka warung kecil. Tapi hatiku berdebar-debar. Apakah aku sanggup? Tapi, saya hanya orang desa, Pak. Tidak bisa bahasa Inggris, tidak pernah ke kota besar. Bisikku ragu. Pak Ardi tersenyum kecil. Saya tidak butuh yang bisa bahasa Inggris. Saya butuh yang punya hati. Dan dengan jantung berdebar kencang, aku mengangguk. Saya terima, Pak. Ketika mobil hitamnya pergi meninggalkan debu jalanan desa, aku masih berdiri di depan rumah, memandangi uang muka yang baru saja ia berikan. Sekantung penuh uang yang bahkan tidak bisa kuhitung jumlahnya. Ibu menangis bahagia, tapi di balik itu, ada ketakutan dalam diriku. Aku akan memasuki dunia yang sama sekali asing. Dan aku tidak tahu, keputusan ini akan mengubah hidupku selamanya. Bukan hanya memberiku kekayaan, tapi juga membawaku ke dalam badai yang tidak pernah kuduga. Pagi itu, aku berdiri di depan rumah kayu kami yang reot dengan sebuah koper tua pemberian Bu Darmi. Koper itu sudah penuh dengan segala barang yang kupikir kubutuhkan. 3 setel baju terbaikku, foto keluarga dalam bingkai plastik retak, dan beberapa buku catatan usang yang selalu menemani malam-malam sunyiku. Ibu memelukku erat. Tubuhnya yang ringkih terasa hangat di pagi yang dingin. Anakku, jangan lupa sholat dan jaga diri, bisiknya dengan suara parau yang membuat mataku berkaca-kaca. Adik-adikku yang masih kecil memandangiku dengan mata berbinar. Tak sepenuhnya mengerti bahwa kakak mereka akan pergi jauh, mungkin untuk waktu yang lama. Mobil hitam mewah itu datang tepat pukul 7, seperti yang dijanjikan Pak Ardi. Pak sopir yang ramah bernama Jono membantu menaruh kopernya yang ringkas ke bagasi. Saat pintu mobil tertutup, aku menoleh sekali lagi ke rumah kecil itu, ke wajah-wajah yang selama ini menjadi dunianya. Perasaan aneh menggelitik di dadaku.
campuran antara harapan dan ketakutan yang tak bisa kuterangkan. Perjalanan ke kota memakan waktu hampir 6 jam. Sepanjang jalan, aku tak bisa berhenti memandangi pemandangan di luar jendela. Sawah-sawah hijau yang biasa kulihat perlahan berganti dengan bangunan-bangunan tinggi yang membuat leherku sakit jika menengadah. Bau udara berubah, dari segarnya aroma tanah basah menjadi asap kendaraan yang menusuk hidung. Jono, sopir yang baik hati itu, mencoba mencairkan kebisuanku dengan menceritakan tentang keluarga Pak Ardi. Nona Raisa anak yang baik, hanya saja agak pendiam sejak orang tuanya bercerai, katanya sambil sesekali melirikku melalui kaca spion. Ketika mobil memasuki gerbang kompleks perumahan mewah, jantungku berdegup kencang. Rumah-rumah di sini seperti istana dalam dongeng, besar, bersih, dengan taman-taman yang tertata rapi. Mobil berhenti di depan sebuah rumah 2 lantai dengan pintu besar berwarna coklat tua. Seorang wanita parubaya dengan seragam hitam putih sudah menunggu di depan pintu. "Kamu pasti Dinda," ujarnya dengan senyum hangat. "Saya Ibu Surti, asisten rumah tangga di sini." Tangannya yang halus menggenggam tanganku yang kasar, dan aku tiba-tiba merasa malu dengan kapalan di jari-jariku. Ibu Surti memandangiku dari atas ke bawah, mungkin memperhatikan baju kotaku yang sudah kusam dan sepatu kets butut yang kupakai. Tapi tak ada celaan di matanya. Hanya kehangatan yang membuatku sedikit lega. Dia membawaku berkeliling rumah yang luas itu. Setiap ruangan membuat mulutku semakin menganga. Dapur yang lebih besar dari rumahku, kamar mandi dengan keran air panas, ruang tamu dengan sofa lembut yang bisa memuat 10 orang. "Ini kamarmu," ujarnya sambil membuka pintu sebuah kamar yang lebih bagus dari apapun yang pernah kumiliki. Ada tempat tidur dengan spray bersih, meja rias, bahkan televisi kecil di sudut ruangan. Aku berdiri di ambang pintu, takut masuk karena khawatir mengotori lantai kayunya yang mengilap. "Raisa sedang les piano di ruang belakang," kata Ibu Surti sambil melihat jam tangannya. "Pak Ardi sedang meeting di kantor, baru pulang sore nanti." Dia menjelaskan tugas-tugasku, membangunkan Raisa pagi hari, menyiapkan sarapannya, mengantarnya ke sekolah, menemani bermain dan belajar sampai waktu tidur. Yang paling penting, tekannya, Raisa tidak boleh bertemu dengan mantan nyonya tanpa sepengetahuan Pak Ardi. Ketika Ibu Surti pergi, aku duduk pelan di tepi tempat tidur. Tangan gemetar menyentuh selimut lembut yang terhampar. Bau ruangan ini berbeda, wangi dan bersih, tanpa bau tanah lembab atau asap kayu bakar yang biasa kuhirup setiap hari. Tiba-tiba, air mataku mengalir tanpa kusadari. Aku menangis bukan karena sedih, tapi karena semua ini terasa seperti mimpi yang tak pernah kubayangkan. Di desa, aku hanya Dinda si miskin yang tak punya masa depan. Di sini, aku akan menjadi pengasuh anak orang kaya dengan bayaran yang bisa mengubah hidup keluargaku. Namun di balik harapan itu, ada ketakutan yang menggeliat. Bisakah aku, gadis desa yang tak pernah menginjak bangku SMA, merawat anak orang kaya? Bisakah aku beradaptasi dengan dunia yang sama sekali asing ini? Dan yang paling mengkhawatirkan, bagaimana jika aku gagal? Suara piano tiba-tiba terdengar dari lantai bawah, melodi sederhana yang dimainkan dengan tidak sempurna. Itu pasti Raisa. Aku mengusap air mata, menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya aku memulai peran baruku. Perlahan, aku berjalan menuruni tangga megah yang masih membuatku sedikit pusing, menuju sumber suara itu, menuju anak yang akan menjadi tanggung jawabku, menuju kehidupan baru yang akan mengubah segalanya. Hari-hari awal di rumah Pak Ardi perlahan mulai terasa seperti ritme yang bisa kuikuti. Raisa, meskipun awalnya malu-malu, mulai terbuka padaku. Aku belajar cara membuat sandwich kesukaannya. Roti gandum dengan selai kacang dan pisang, dipotong kecil-kecil seperti bentuk bintang. Aku juga mulai hafal jadwalnya. Sekolah pukul 8 pagi, les renang setiap Rabu, dan waktu bermain di taman setiap sore sebelum matahari terbenam. Perlahan,
Aku merasa tidak lagi seperti orang asing di rumah ini. Namun, semua kedamaian itu buyar ketika suatu sore, bel rumah tiba-tiba berbunyi nyaring. Aku sedang duduk di lantai ruang keluarga, membantu Raisa menyelesaikan puzzle gambarnya, ketika Ibu Surti bergegas membuka pintu. Suara wanita yang tajam dan penuh wibawa langsung memenuhi ruangan. "Di mana anak saya?" Aku membeku. Suara itu seperti pisau yang menusuk udara. Raisa langsung mengangkat wajahnya, matanya melebar. "Mama?" bisiknya, suaranya kecil dan ragu. Aku menoleh ke arah pintu. Seorang wanita tinggi dengan rambut hitam lurus terurai sempurna berdiri di sana, mengenakan gaun putih yang membuatnya terlihat seperti bintang film. Matanya, sama seperti Raisa, besar dan berwarna coklat, tapi ada sesuatu yang dingin di dalamnya. Dia melirik sekeliling ruangan, lalu pandangannya menancap padaku. "Jadi, kau yang Dinda-Dinda itu?" Aku berdiri perlahan, berusaha menenangkan diri sambil merasakan tangan Raisa mencengkeram bajuku. "Iya, Bu. Saya pengasuh Raisa." Dia mengangkat alis, lalu berjalan mendekat. High heelsnya berderak di lantai kayu. Setiap langkahnya penuh percaya diri. Aku bisa mencium parfumnya. Wanginya mahal, tajam, dan terlalu kuat, seperti ingin menguasai ruangan. Dia berhenti tepat di depanku, matanya menyapu tubuhku dari atas ke bawah, seolah menilai setiap jahitan baju sederhanaku. "Lucu," ujarnya akhirnya, bibirnya menyungging sinis. "Ardi mempekerjakan gadis desa untuk merawat anaknya." Perutku bergejolak, tapi aku berusaha tetap tenang. "Saya di sini hanya untuk membantu, Bu." Tiba-tiba, dia memalingkan wajahnya ke Raisa, dan ekspresinya berubah dramatis. Wajahnya meleleh jadi manis, senyum palsu terukir di bibirnya. "Sayang, Mama datang menjemputmu. Ayo, kita jalan-jalan." Raisa bingung. Dia melirikku, seolah meminta izin. Aku ingat pesan Pak Ardi, Tania tidak boleh bertemu Raisa tanpa sepengetahuanku. Aku berjongkok, berusaha tersenyum pada Raisa. "Sayang, Mama mau mengajakmu pergi sebentar. Tapi kita harus telepon Papa dulu, ya? Biar dia tahu." Wajah Tania langsung berubah. "Apa?" Suaranya meninggi. "Aku tidak butuh izin Ardi untuk bertemu anakku sendiri." Tapi aku sudah mengambil handphone dari meja. Jemariku gemetar menekan nomor Pak Ardi. Sebelum sempat tersambung, Tania menyambar ponsel itu dari tanganku. "Berani sekali kau." Dia melemparkan ponsel itu ke sofa, lalu mendekat lagi, wajahnya merah karena marah. "Kau pikir siapa dirimu? Kau cuma babu bayaran. Aku ibunya, dan aku bisa melihat anakku kapan saja." Raisa mulai menangis. Aku ingin memeluknya, tapi Tania sudah lebih dulu menarik lengan anaknya. "Ayo, Raisa, kita pergi dari sini." Aku tidak bisa membiarkan ini. Dengan langkah cepat, aku menghalangi mereka. "Bu, maaf." Tapi Pak Ardi bilang. "Slap." Tamparannya mendarat di pipiku begitu cepat sampai aku sempat terpental mundur. Pipiku terasa panas, dan kupingku berdenging. Raisa menjerit, dan Ibu Surti bergegas masuk dari dapur. Wajahnya panik. Tania tidak peduli. Dia masih memandangku dengan mata menyala-nyala. "Jangan pernah berani menghalangiku lagi. Kau mendengar? Aku bisa membuatmu dipecat dalam sekejap." Dia menarik Raisa yang masih menangis, berjalan ke pintu. Aku ingin mengejar, tapi Ibu Surti memegang lenganku. "Jangan, Dinda. Biar Pak Ardi yang urus nanti." Aku terduduk di lantai, pipiku masih berdenyut-denyut. Ponsel di sofa berdering. Pasti Pak Ardi. Tapi aku terlalu gemetar untuk menjawab. Di luar, suara mobil Tania menjauh. Raisa pergi bersamanya. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke rumah ini,
Aku merasa gagal. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, Tania tidak akan membiarkanku hidup tenang. Dia akan kembali. Dan kali berikutnya, mungkin serangannya akan lebih kejam. Pukul 19.30 ketika Pak Ardi akhirnya pulang. Aku mendengar suara mobilnya masuk garasi, lalu langkah kakinya yang berat menaiki tangga. Aku masih duduk di sofa ruang keluarga, tangan menggenggam erat segelas teh yang sudah dingin. Pipiku sebelah kanan masih terasa panas dan sedikit bengkak, meski Ibu Surti sudah mengompresnya dengan es. Pintu terbuka, dan Pak Ardi masuk dengan wajah lelah. Matanya langsung menangkap keadaanku. "Dinda? Apa yang terjadi?" Suaranya langsung berubah waspada. Aku bangkit perlahan, berusaha menjaga suaraku tetap stabil. "Bu Tania datang tadi sore, Pak. Dia membawa Raisa pergi." Wajahnya berubah pucat. "Apa?" Tangannya mengepal. Aku sudah melarangnya mendekati Raisa tanpa pengawasan. Aku menceritakan segalanya. Bagaimana Tania tiba-tiba muncul, kata-kata pedasnya, tamparannya, dan bagaimana dia memaksa membawa Raisa pergi. Pak Ardi mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon Tania, tapi tidak diangkat. "Tidak apa-apa, Pak," bisikku, meski hatiku sesak. Mungkin Bu Tania hanya rindu Raisa. Tapi Pak Ardi menggeleng keras. "Kau tidak kenal Tania seperti aku mengenalnya. Ini bukan tentang rasa rindu, ini tentang kontrol." Malam itu, rumah terasa sunyi tanpa tawa Raisa. Aku tidak bisa makan, hanya duduk di kamar sambil memandang foto Raisa di ponselku. Pikiranku dipenuhi kekhawatiran. Apakah dia baik-baik saja? Apakah Tania mengatakan hal-hal buruk tentangku padanya? Pukul 22.47, bel rumah berbunyi lagi. Aku yang belum tidur segera berlari ke bawah. Pak Ardi sudah lebih dulu membuka pintu. Di sana berdiri Raisa, dengan mata merah bengkak dari tangisan, mengenakan baju yang berbeda dari saat pergi. Tania berdiri di belakangnya dengan senyum puas. "Sudah kubawa pulang. Jangan berlagak seperti aku menculik anak sendiri," katanya sinis sebelum melihatku. Matanya menyipit. "Oh, si gadis desa masih di sini." Pak Ardi segera mengangkat Raisa yang langsung memeluknya erat. "Apa yang kau lakukan padanya, Tania?" Suaranya rendah tapi berbahaya. Tania tertawa. "Hanya mengajaknya makan malam dan belanja. Oh, dan memberitahunya beberapa kebenaran." Aku melihat Raisa mengintip kepadaku dengan tatapan aneh, campuran antara bingung dan takut. Apa yang Tania katakan padanya? "Pergi dari sini, Tania," geram Pak Ardi. Dia hanya tersenyum lebar. "Tenang, aku pergi. Tapi ingat baik-baik, Ardi, kau tidak bisa menggantikan seorang ibu dengan pembantu." Setelah Tania pergi, Raisa langsung lari ke kamarnya dan mengunci pintu. Dia menolak diajak bicara, bahkan menolak makan malam. Keesokan harinya, aku mengantarkan Raisa ke sekolah. Biasanya dia cerewet menceritakan banyak hal, tapi hari ini dia diam sepanjang jalan. "Raisa, ada yang ingin ditanyakan, coba kuajak bicara." Dia menggeleng, tapi saat akan masuk gerbang sekolah, dia tiba-tiba berbalik. "Benarkah Sus Dinda hanya mau uang Papa?" Suaranya kecil. Dadaku seperti ditusuk. "Siapa yang bilang begitu?" "Mama bilang, Sus Dinda tidak benar-benar sayang aku. Hanya mau uang Papa saja." Air mataku hampir jatuh, tapi kupertahankan. Aku berjongjuk, memegang bahunya. "Raisa, dengarkan baik-baik. Uang tidak bisa membeli kasih sayang. Sus Dinda di sini karena aku peduli padamu." Tapi keraguan masih ada di matanya. Benih racun yang ditanam Tania sudah mulai tumbuh. Masalah semakin menjadi ketika aku mulai menerima pesan anonim di ponselku. "Kau pikir bisa mengambil tempatku? Tunggu saja."
Lalu di hari ketiga, ketika aku menjemput Raisa sekolah, beberapa ibu-ibu lain tiba-tiba memandangiku aneh dan berbisik-bisik. Seorang ibu mendekatiku dengan senyum palsu. "Kau Dinda, kan? Tania bilang kau punya rekaman kriminal di desa asalmu." Dunia seperti berhenti berputar. Tania menyebarkan kebohongan tentangku. Aku mencoba menjelaskan, tapi bisikan sudah menyebar. Ketika sampai di rumah, aku menemukan Pak Ardi sedang marah-marah di telepon. "Kau keterlaluan, Tania. Memfitnah orang yang tidak bersalah." Ternyata Tania tidak hanya menyebarkan fitnah ke para orang tua di sekolah. Dia juga mengirim email ke manajemen perusahaan Pak Ardi, mengatakan bahwa aku memiliki masalah kejiwaan dan berbahaya bagi anak-anak. Malam itu, aku menangis di kamar. Aku hanya ingin bekerja jujur, tapi Tania bertekad menghancurkanku. Yang paling menyakitkan, Raisa mulai menjauhiku. Dan aku tahu, ini baru awal dari serangan Tania. Pagi itu, 3 hari setelah kejadian dengan Tania, aku berdiri di dapur rumah megah itu dengan tangan gemetar memegang pisau, mencoba memotong buah untuk bekal makan siang Raisa. Namun, pikiranku melayang jauh, ke wajah polos Raisa yang kini selalu menghindari kontak mata denganku, ke bisikan-bisikan para orang tua di sekolah yang membuatku merasa seperti penjahat, ke pesan-pesan ancaman yang terus berdatangan di ponselku setiap malam. Pisau di tanganku tergelincir, dan darah mengalir dari jari telunjukku yang teriris. Aku menekannya dengan serbet, tapi lukanya cukup dalam sehingga tetesan darah jatuh ke potongan apel di hadapanku. Sudah kubilang jangan menggunakan pisau tajam tanpa pengawasan. Suara itu membuatku terkejut. Pak Ardi berdiri di ambang pintu dapur, mengenakan kaos putih sederhana yang menempel pada bahu-bahunya yang bidang. Aku tidak mendengarnya masuk. Aku bisa mengatasinya, Pak, jawabku cepat, berusaha menyembunyikan tangan yang berdarah. Dia menghela napas, lalu mengambil kotak P3K dari lemari atas. "Duduk," perintahnya sambil menunjuk kursi bar. Aku menurut, merasa seperti anak kecil yang sedang dimarahi. Pak Ardi duduk di sebelahku, mengambil tanganku dengan lembut. Sentuhannya hangat dan mantap, berbeda dengan tanganku yang dingin dan gemetar. "Ini akan perih," bisiknya sebelum menuangkan cairan antiseptik pada lukaku. Aku mengatupkan gigi, menahan rasa perih yang menyengat. Dia membalut lukaku dengan perlahan, jemarinya yang terampil bekerja dengan hati-hati. Aku memandanginya diam-diam, garis rahangnya yang tegas, alisnya yang sedikit berkerut saat berkonsentrasi, dan bau parfumnya yang samar tapi menusuk langsung ke hidungku. Bau kayu dan sesuatu yang segar. Sangat berbeda dengan bau tanah dan keringat yang biasa kuhirup dari para pria di desaku. "Kenapa kau tidak bilang padaku tentang pesan-pesan ancaman itu?" tanyanya tiba-tiba, membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Aku ternganga. Bagaimana Pak Ardi bisa? Ibu Surti memberitahuku. Juga tentang foto editan yang disebar Tania. Matanya berapi-api saat mengangkat wajah. "Dinda, kau harus memberitahuku hal-hal seperti ini. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu." Ada sesuatu dalam cara dia memandangku, sebuah intensitas yang membuat napasku tersengal. Aku cepat-cepat menunduk, tiba-tiba sangat aware dengan penampilanku yang berantakan, rambutku yang diikat sembarangan, baju kaos lusuh, dan celana training yang sudah pudar. Aku tidak ingin merepotkan, Pak. Aku sudah terbiasa menghadapi masalah sendiri." Tangannya yang hangat tiba-tiba menutupi tanganku yang dingin. "Tapi kau tidak harus melakukannya sendiri. Tidak lagi." Detik itu terasa seperti keabadian. Ruang dapur yang besar tiba-tiba terasa sempit. Dan satu-satunya hal yang bisa kurasakan adalah sentuhannya yang hangat. Malam itu, Pak Ardi mengajakku makan malam berdua di restoran mewah. Awalnya aku menolak, tapi dia bersikeras. "Kau perlu keluar dari rumah itu sebentar. Dan aku perlu membicarakan sesuatu denganmu."
Restoran itu membuatku merasa seperti alien. Piring-piring berlapis emas, sendok dan garpu yang jumlahnya membuatku bingung. Pelayan yang selalu memanggilku, Nyonya. Aku duduk kaku, berusaha tidak melakukan kesalahan. Pak Ardi memesan untuk kami berdua. Steak yang lembut seperti mentega dan wine yang membuat tenggorokanku hangat. Dengar, Dinda. Mulainya setelah pelayan pergi. Aku sudah bicara dengan pengacaraku tentang Tania. Kami sedang mengumpulkan bukti untuk membatasi hak pengasuhannya. Aku mengangguk, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku curiga ada hal lain yang ingin dia katakan. Dia menghela napas, memutar gelas winenya. Ada satu hal lagi. Aku mulai menyadari sesuatu. Jantungku berdegup kencang. Beberapa minggu terakhir, melihat caramu merawat Raisa, caramu bertahan meski difitnah. Matanya yang biasanya penuh wibawa sekarang lembut. Aku mulai mengembangkan perasaan padamu, Dinda. Garpu di tanganku jatuh dengan suara nyaring. Beberapa tamu lain menoleh. Pipiku terbakar. Pak Ardi, aku. Dia mengangkat tangan. Aku tahu ini tidak terduga. Dan aku tidak mengharapkan balasan. Tapi aku ingin jujur padamu. Pikiranku berputar kencang. Ini salah. Aku hanya pengasuh bayaran. Apa yang akan orang katakan? Apa yang akan Tania lakukan jika tahu? Dan yang paling penting, apakah perasaanku sendiri? Aku tidak bisa menjawab. Malam itu berakhir dengan diam yang tegang antara kami. Kembali ke rumah, Raisa sudah tidur. Aku berdiri di balkon kamarku, memandang bulan purnama yang terang. Teleponku bergetar. Pesan dari Pak Ardi. Aku minta maaf jika membuatmu tidak nyaman. Tapi ketahuilah, bagiku, kau lebih dari sekadar pengasuh Raisa. Aku menatap pesan itu lama, jari bergetar di atas layar. Haruskah ku jawab? Apa yang harus kukatakan? Dan yang paling mengkhawatirkan, apa yang akan terjadi besok? Perasaan baru ini, apakah akan menyelamatkanku? Atau justru menjadi senjata baru bagi Tania untuk menghancurkanku? Aku menutup mata, merasakan bekas sentuhannya di tanganku tadi siang. Dunia ini tiba-tiba menjadi jauh lebih rumit. Udara pagi itu terasa segar ketika aku membuka jendela kamar Raisa, membiarkan sinar matahari pagi menyentuh wajahnya yang masih tertidur lelap. Hari ini spesial, ulang tahun kelima Raisa. Aku menyusun rencana untuk pesta ini selama berminggu-minggu, memastikan setiap detail sempurna sesuai permintaannya. Tema Putri Duyung dengan dominasi warna biru laut dan ungu, kue berbentuk istana bawah laut, serta permainan mencari harta karun di kolam bola yang akan kami sebar di taman belakang. Raisa, sayang, bangun, bisikku sambil membelai rambutnya yang halus. Hari spesialmu sudah tiba. Matanya terbuka perlahan, lalu melebar ketika ingatannya kembali. Hari ini ulang tahunku, teriaknya sambil melompat dari tempat tidur. Aku tertawa melihat antusiasmenya. Iya, sekarang mandi dulu ya. Nanti ada banyak kejutan untukmu. Saat Raisa sedang mandi, aku turun ke dapur di mana Ibu Surti sudah sibuk menyiapkan sarapan spesial. Pankek berbentuk bintang laut dengan taburan gula warna-warni. Semua dekorasi sudah datang tadi pagi, kata Ibu Surti sambil mengaduk adonan. Tim dekorasi sedang bekerja di ruang tamu. Aku mengintip ke ruang tamu dan terkesima melihat transformasi yang terjadi. Ruangan itu berubah menjadi dunia bawah laut ajaib. Jaring ikan berwarna biru menggantung dari langit-langit, balon-balon berbentuk gelembung air terpajang di setiap sudut, dan sebuah tahta kecil berbentuk kerang sudah menunggu untuk sang putri duyung cilik. Pak Ardi turun dari tangga dengan langkah tegas, tapi aku bisa melihat kelelahan di matanya. Kau begadang semalaman? Tanyaku tanpa sengaja. Dia tersenyum kecil. Ada beberapa dokumen yang harus diselesaikan. Tapi tidak apa, hari ini untuk Raisa. Matanya memandang sekeliling ruangan.
Kau melakukan pekerjaan luar biasa, Dinda. Pujiannya membuat dadaku berdebar. Tapi aku cepat mengalihkan pembicaraan. Raisa sangat excited. Dia bahkan tidak bisa tidur tadi malam. Kami terlibat dalam percakapan ringan saat menyiapkan meja makan. Sesuatu yang semakin sering terjadi sejak pembicaraan kami di restoran. Rasanya aneh. Bagaimana kami bisa beralih dari hubungan bos karyawan menjadi apa ini sebenarnya? Aku masih belum yakin. Pesta dimulai pukul 2 siang. Tamu-tamu kecil mulai berdatangan dengan kostum putri duyung dan pangeran laut mereka. Raisa bersinar di gaun birunya yang berkilauan, mahkota kecil di atas kepalanya. Lihat, Sus Dinda. Aku seperti Ariel, teriaknya sambil berputar-putar. Aku tersenyum, tapi senyumku pudar ketika bel pintu berbunyi lagi. Aku yang paling dekat dengan pintu, jadi aku yang membukanya. Dan di sana, berdiri Tania. Dia mengenakan gaun putih panjang yang melekat sempurna di tubuhnya, rambutnya ditata indah dengan hiasan mutiara, dan di tangannya ada kotak hadiah besar dibungkus kertas emas dengan pita biru. Jangan khawatir, aku diundang, ujarnya sambil menyodorkan kartu undangan yang sama sekali tidak kami buat. Raisa yang melihat ibunya langsung berlari ke pintu. Mama. Tania membungkuk memeluk putrinya, tapi matanya menatapku penuh kemenangan. Selamat ulang tahun, sayang. Mama tidak akan melewatkan hari spesialmu untuk apapun. Aku melihat ke arah Pak Ardi yang wajahnya langsung berubah dingin. Dia mendekat dengan langkah tegas. Kau tidak diundang, Tania. Tania mengangkat alis. Aku ibunya, Ardi. Kau benar-benar berpikir aku akan melewatkan ulang tahun anakku sendiri? Suaranya sengaja dikeraskan sehingga semua tamu bisa mendengar. Beberapa ibu yang berdiri dekat pintu mulai berbisik. Aku bisa merasakan pandangan mereka beralih ke arahku. Si pengasuh yang mencoba mengambil alih peran ibu. Untuk menghindari keributan di depan anak-anak, Pak Ardi akhirnya mengalah. Kau boleh masuk. Tapi satu salah langkah dan kau pergi. Tania tersenyum manis dan melenggang masuk, sengaja menyenggol bahuku saat lewat. Terima kasih untuk hospitalitasnya, Dinda, bisiknya dengan nada pedas. Sepanjang pesta, Tania menjadi pusat perhatian. Dia memotong kue ulang tahun meski itu seharusnya dilakukan Raisa, memimpin permainan seolah-olah dia yang menyelenggarakan pesta, dan terus-menerus memamerkan hadiah mewah yang dibawanya. Sebuah rumah boneka 3 lantai yang harganya mungkin setara dengan gajiku setahun. Aku memilih mundur ke dapur, membantu Ibu Surti menyiapkan makanan. Lebih baik fokus pada pekerjaan daripada terlibat dalam drama Tania. Tapi ternyata, Tania tidak berniat membiarkanku begitu saja. Di puncak pesta, ketika semua anak berkumpul untuk mencari harta karun di kolam bola, Tania naik ke area kecil di ruang tamu yang kami siapkan untuk foto-foto. Permisi semua, ujarnya dengan senyum manis sambil memukul sendok ke gelas untuk menarik perhatian. Sebagai ibu kandung Raisa, aku ingin menyampaikan terima kasih pada kalian semua, terutama pada Sus Dinda, pengasuh bayaran yang sudah berusaha keras walau jelas tidak mengerti standar kami. Ruangan mendadak hening. Pipiku terasa panas, tapi aku berusaha tetap tenang. Tania. Pak Ardi bangkit dari kursinya dengan wajah merah padam. Tapi Tania terus berbicara, suaranya semakin pedas. Oh, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Aku hanya ingin berterima kasih pada Dinda yang dengan setia mengambil tempatku. Matanya yang cantik itu memancarkan kebencian murni. Tapi mungkin itu yang diinginkan semua orang, ya? Seorang pengasuh muda yang bisa. Berhenti. Suara kecil itu mengguncang ruangan. Raisa berdiri di depan semua orang, wajahnya merah dan tangan kecilnya mengepal. Mama jahat. Mama selalu bilang Sus Dinda tidak sayang aku. Tapi Mama yang tidak sayang aku. Mama hanya datang kalau mau marah atau pamer.
Ruang itu senyap seketika. Bahkan anak-anak yang sedang bermain berhenti dan menatap. Tania terlihat seperti ditampar. Wajahnya berubah dari merah menjadi pucat. Raisa, sayang. Tidak. Aku benci Mama. Raisa berlari, tapi tidak ke pelukan Tania. Dia berlari ke arahku. Wajahnya terkubur di bajuku yang sudah kotor oleh kue dan es krim. Sus Dinda yang selalu ada untuk aku. Sus Dinda yang tahu aku suka apel lebih dari jeruk. Yang tahu aku takut petir. Yang tidur di kamarku kalau aku mimpi buruk. Tangis Raisa membuat dadaku sesak. Aku memeluknya erat. Tidak peduli air matanya membasahi bajuku. Di sekeliling kami, para tamu memandang Tania dengan tatapan berbeda sekarang. Bukan kekaguman, tapi jijik dan kasihan. Pak Ardi dengan tenang menghampiri Tania. Sekarang kau bisa pergi. Tapi sebelum pergi, Tania mendekatiku. Bisikannya dingin seperti pisau. Ini belum selesai, Dinda. Kau akan menyesal merebut keluargaku. Dia pergi dengan high heelsnya berderak di lantai, meninggalkan pesta yang sekarang penuh dengan bisikan dan pandangan heran. Raisa masih menangis di pelukanku. Pak Ardi mendekat, matanya berkaca-kaca. Maafkan aku, bisiknya hanya untukku. Aku menggeleng, mengusap air mata Raisa. Ini bukan salahmu. Tapi di dalam hati, aku tahu Tania benar tentang satu hal. Ini belum selesai. Dan serangannya berikutnya mungkin akan lebih kejam dari yang bisa kubayangkan. Pesta ulang tahun berakhir lebih awal. Tapi malam itu, satu hal menjadi jelas. Raisa telah memilih siapa yang dia anggap sebagai ibunya. Dan itu adalah pukulan terbesar yang bisa diterima Tania. Ketika semua tamu sudah pulang dan Raisa tertidur lelah di kamarnya, aku menemukan Pak Ardi berdiri di balkon, menatap bulan purnama. Aku akan mengajukan pembatasan hak asuh, katanya tanpa menoleh. Aku tidak bisa membiarkan Tania terus menyakiti Raisa, dan kau. Aku berdiri di sampingnya, merasakan angin malam yang sejuk. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia tidak punya pilihan. Pak Ardi akhirnya menoleh, matanya berapi-api dengan tekad. Aku akan lakukan apapun untuk melindungi kalian berdua. Kata-katanya menggantung di udara antara kami, penuh dengan janji yang tidak terucapkan. Dan untuk pertama kalinya, aku membiarkan diriku berharap, mungkin, suatu hari nanti, kami bisa menjadi keluarga yang sebenarnya. Tapi pertama, kami harus melewati badai yang akan datang. Karena satu hal yang pasti, Tania tidak akan pergi dengan tenang. Pagi setelah pesta ulang tahun Raisa, rumah itu terasa sunyi. Aku bangun lebih awal, memandangi langit kelabu di luar jendela kamarku yang perlahan-lahan terisi oleh rintik hujan. Suasana ini seolah mencerminkan kegelisahan yang menggerogoti pikiranku. Tania telah pergi, tapi ancamannya masih bergema di kepalaku seperti gema di lorong kosong. Aku menyiapkan sarapan untuk Raisa dengan tangan gemetar. Telur mata sapi yang biasanya bisa kumasak dengan sempurna kini gosong di satu sisi karena pikiranku melayang entah kemana. Sus Dinda baik-baik saja. Suara kecil itu membuatku terkejut. Raisa sudah berdiri di ambang pintu dapur, mengenakan piyama birunya yang bertuliskan Little Mermaid. Rambutnya yang ikal masih berantakan setelah tidur. Aku memaksakan senyum. Tentu saja, sayang. Sus hanya memikirkan sesuatu. Raisa mendekat, matanya mirip sekali dengan ibunya tapi penuh dengan kelembutan yang tidak pernah dimiliki Tania, mengamati wajahku dengan serius. Sus Dinda sedih karena kemarin. Aku membelai rambutnya. Tidak, sayang. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja setelah mamamu datang. Raisa mengernyitkan hidungnya yang mungil. Aku tidak suka ketika mama bersikap seperti itu. Dia selalu membuatmu sedih. Perkataannya yang polos menusuk hatiku.
Seharusnya tidak ada anak yang harus memilih antara orang tua dan pengasuhnya. Aku berjongkok sehingga pandanganku sejajar dengannya. Raisa, dengarkan baik-baik. Mama menyayangimu, sangat menyayangimu. Dia hanya sedang kebingungan. Tapi Raisa menggeleng keras. Kalau dia sayang aku, dia tidak akan menyakiti orang yang aku sayangi. Hujan semakin deras ketika aku mengantarkan Raisa ke sekolah. Mobil mewah Pak Ardi yang biasanya nyaman, hari ini terasa seperti sangkar yang menekan. Jono, sang sopir, sesekali melirikku melalui kaca spion, mungkin memperhatikan kegelisahanku. Non, ada masalah? Tanyanya setelah beberapa menit dalam keheningan. Aku menggeleng, tapi Raisa yang menjawab. Kami khawatir Mama akan datang lagi ke sekolah. Jono menghela napas. Bu Tania memang sedang tidak karuan akhir-akhir ini. Ketika mobil sampai di gerbang sekolah, aku menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pintu. Beberapa orang tua yang sedang mengantar anak-anak mereka tiba-tiba berhenti berbicara ketika melihatku. Aku bisa merasakan pandangan mereka menempel di punggungku. Bisik-bisik yang sengaja dibuat agar bisa kudengar. Katanya sih cuma pengasuh. Tapi Tania bilang dia sengaja mendekati Ardi. Anaknya sampai bilang benci pada ibunya sendiri. Tanganku mengepal erat memegang tas Raisa. Jangan dengarkan mereka, Sus Dinda, bisik Raisa sambil memegang tanganku. Aku tahu kamu baik. Air mata menggenang di mataku, tapi aku menahannya. Ayo, sayang, kamu akan terlambat. Sepulang dari mengantar Raisa, rumah terasa lebih besar dan lebih kosong dari biasanya. Ibu Surti sedang berbelanja, jadi hanya aku sendiri di rumah yang luas ini. Teleponku berdering, nomor yang tidak kukenal. Halo. Suara di seberang membuat darahku membeku. Sudah kubilang, ini belum selesai. Tania. Bu Tania, saya tidak ingin masalah. Masalah. Dia tertawa, suara yang dingin dan tidak menyenangkan. Kau pikir ini baru masalah? Tunggu saja, Dinda. Aku akan pastikan kau mengerti apa arti masalah yang sebenarnya. Teleponnya terputus sebelum sempat kujawab. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang megah itu, tiba-tiba merasa sangat kecil dan sangat sendirian. Hujan di luar semakin deras, mengetuk jendela-jendela besar seperti jari-jari tak terlihat yang ingin masuk. Pak Ardi pulang lebih awal hari itu. Wajahnya pucat ketika melihatku sedang duduk di sofa ruang tamu, memandangi hujan tanpa ekspresi. Dinda, ada apa? Aku menceritakan tentang telepon Tania. Wajahnya semakin gelap dengan setiap kata yang kuucapkan. Ini sudah keterlaluan, geramnya sambil mengeluarkan ponsel. Aku akan menelepon pengacaraku sekarang juga. Tapi sebelum sempat melakukannya, teleponnya berdering. Ekspresinya berubah ketika melihat nomornya. Sekolah Raisa. Dia menerima telepon, dan aku bisa melihat wajahnya berubah semakin pucat. Apa? Kapan ini terjadi? Kami segera ke sana. Apa yang terjadi? Tanyaku ketika dia menutup telepon. Tania baru saja menjemput Raisa dari sekolah tanpa pemberitahuan. Dunia di sekitarku seperti berputar. Tapi dia tidak dalam daftar yang boleh menjemput. Pak Ardi sudah bergegas mengambil kunci mobil. Dia menunjukkan surat kuasa palsu. Ayo, kita harus menemukan mereka. Dalam perjalanan ke sekolah, hujan turun begitu deras sehingga wiper kaca depan nyaris tidak bisa mengimbangi. Pak Ardi mengemudi dengan kecepatan yang membuatku ingin berteriak. Tapi ketakutan akan nasib Raisa jauh lebih besar. Di mana dia mungkin membawa Raisa? Tanyaku, berusaha menenangkan suara yang gemetar. Pak Ardi mengatupkan bibirnya. Aku punya ide. Kami berbelok ke sebuah kompleks apartemen mewah di pusat kota, tempat yang pernah menjadi rumah mereka sebelum bercerai.
Lobi apartemen yang megah terasa seperti neraka ketika kami bergegas ke lift. Pak Ardi menekan lantai 25 dengan jari yang gemetar. Ketika lift terbuka, kami mendengar suara Raisa menangis dan suara Tania yang berteriak. "Kamu harus memilih, dia atau aku." Pak Ardi berlari ke arah suara itu, dan aku mengikutinya dengan jantung berdebar kencang. Pintu apartemen terbuka lebar. Adegan di depanku membuat darahku mendidih. Tania berdiri di tengah ruang tamu, memegang erat lengan Raisa yang sedang menangis. Di sekelilingnya, koper-koper terbuka yang penuh dengan pakaian, seperti persiapan untuk pergi jauh. "Ardi!" teriak Tania ketika melihat kami. Matanya liar, tidak seperti biasanya. "Kau tidak bisa menghentikanku. Aku akan membawanya pergi. Dia anakku." Raisa berteriak ketika melihat kami. "Papa!" "Sus Dinda!" Pak Ardi melangkah maju dengan wajah yang dingin. "Tania, lepaskan dia. Sekarang." "Tidak. Kau sudah meracuninya dengan perempuan desa itu. Aku akan membawanya pergi, jauh darimu, jauh darinya." Aku melihat ke Raisa. Wajahnya yang biasanya cerah sekarang pucat ketakutan. Matanya memohon padaku. Tanpa berpikir, aku melangkah maju. "Bu Tania." Suaraku lebih tenang dari yang kukira. "Tolong, jangan sakiti Raisa. Dia mencintaimu." Tania tertawa. Suara yang pecah dan tidak stabil. "Mencintaiku? Dia memilihmu. Semua orang memilihmu." Dia menarik Raisa lebih keras, membuat gadis kecil itu menjerit kesakitan. Itu sudah cukup bagi Pak Ardi. Dalam 3 langkah cepat, dia sudah merebut Raisa dari genggaman Tania. "Pengecut!" teriak Tania. Wajahnya berubah merah. "Kau dan gadis miskin itu merampas anakku." Aku segera memeluk Raisa yang gemetar, menenangkannya sementara Pak Ardi menghadapi Tania. "Ini sudah cukup, Tania." Suara Pak Ardi dingin seperti es. "Besok aku akan mengajukan pembatasan hak asuh. Dan jika kau mendekati Raisa atau Dinda lagi tanpa izin, aku tidak akan segan melibatkan polisi." Tania terlihat seperti akan melompat, tapi tiba-tiba tubuhnya lunglai. Dia jatuh ke sofa, wajahnya tertutup tangan. "Dia anakku, dia satu-satunya yang kupunya." Aku melihat ke Raisa, lalu ke Tania yang sedang terisak. Di balik semua kemarahan dan kejahatannya, ada seorang wanita yang terluka, seorang ibu yang kehilangan. Tapi itu tidak memberi hak padanya untuk menyakiti Raisa. Pak Ardi mengambil teleponnya. "Aku akan memanggil supir untuk mengantarmu pulang. Besok pengacaraku akan menghubungimu." Dalam perjalanan pulang, Raisa tertidur di pangkuanku. Wajahnya masih basah oleh air mata. Pak Ardi sesekali melirik kami melalui kaca spion. Matanya penuh dengan perasaan yang tidak bisa kuidentifikasi. Ketika kami sampai di rumah, Pak Ardi mengangkat Raisa yang masih tertidur dari tanganku. "Dinda," bisiknya ketika aku berdiri di depan pintu kamarku. "Aku berhutang padamu. Hari ini, jika kau tidak tenang menghadapi Tania, mungkin situasinya akan berbeda." Aku menggeleng. Aku hanya memikirkan Raisa. Dia mengangguk, lalu tiba-tiba tangannya yang bebas menyentuh pipiku. "Aku serius tentang apa yang kukatakan kemarin. Aku akan mengajukan pembatasan hak asuh." Dan dia berhenti, seolah ragu. "Dan aku ingin kau tahu, perasaanku padamu tidak berubah." Aku tidak bisa menjawab. Terlalu banyak yang terjadi hari ini. Tapi ketika aku masuk ke kamar dan melihat keluar jendela, melihat hujan yang masih turun deras, satu hal yang kuyakini, badai belum berakhir. Dan mungkin, yang terburuk masih akan datang. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkahku diawasi. Setiap gerak-gerikku dicatat. Aku tahu Tania tidak akan tinggal diam setelah kekalahannya di apartemen.
dan ketakutan itu menggerogoti pikiranku seperti tikus yang menggerogoti lumbung padi di kampung halamanku. Pagi itu, 2 minggu setelah kejadian di apartemen, aku sedang menyiapkan sarapan untuk Raisa ketika Ibu Surti masuk ke dapur dengan wajah pucat. "Dinda, ada orang di depan pagar. Dia bilang kau saudaranya." Pisau di tanganku terjatuh, berdentang keras di lantai marmer. Jantungku berdegup kencang. Tidak mungkin. Keluargaku tidak ada yang tahu alamat ini. Aku mengintip melalui jendela dapur dan melihat seorang pria berpakaian lusuh berdiri di depan pagar. Wajahnya tidak asing. Itu Reno, tetangga sampah dari kampungku yang terkenal sebagai pemabuk dan tukang palak. "Aku tidak kenal dia," bisikku pada Ibu Surti. Tapi Reno sudah melihatku. "Dinda ah," teriaknya sambil melambai-lambai. "Adekku tersayang. Ayo keluar, jangan malu-malu." Aku menggigit bibir sampai nyaris berdarah. Ini pasti ulah Tania. Pak Ardi yang sedang bekerja di ruang kerjanya turun setelah mendengar keributan. "Ada apa?" Aku tidak tahu," jawabku gemetar. "Dia bukan saudaraku. Dia tetangga dari kampungku." Pak Ardi mengamati Reno dari balik jendela. Matanya menyipit. Dia terlihat mabuk. Reno semakin menjadi-jadi. "Dinda, kamu kira jadi orang kaya bisa lupa keluarga sendiri? Aku butuh uang. Dinda, jangan pelit." Beberapa tetangga mulai berkerumun, mendengarkan teriakan Reno. Aku bisa melihat mereka berbisik-bisik, melemparkan pandangan aneh ke arah rumah ini. Pak Ardi mengambil teleponnya. "Aku akan memanggil satpam kompleks." Tapi sebelum sempat menelepon, Reno tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari sakunya, selembar foto. Foto itu jelas diedit, memperlihatkanku dalam pose tidak senonoh dengan seorang pria. "Lihat ini. Lihat adikku yang suci," teriaknya sambil melambaikan foto itu ke arah tetangga yang berkerumun. "Dia dulu kerja di tempat hiburan. Sekarang pura-pura suci jadi pengasuh anak orang kaya." Dunia di sekitarku berputar. Aku ingin berlari keluar, merobek foto itu, tapi kakiku seperti tertanam kuat di lantai dapur. Pak Ardi dengan cepat menarik tirai jendela. "Dinda, jangan keluar. Ini jelas jebakan." Tapi foto itu palsu, sangat jelas. Wajahnya keras seperti batu. Tania pasti di balik ini. Satpam akhirnya datang dan mengusir Reno, tapi kerusakan sudah terjadi. Sepanjang hari, telepon rumah terus berdering. Wartawan yang ingin konfirmasi, tetangga yang prihatin, bahkan seorang wanita yang mengaku sebagai teman lamaku dari tempat hiburan. Malam itu, ketika Raisa sudah tidur, Pak Ardi memanggilku ke ruang kerjanya. Ruangan itu biasanya terasa nyaman dengan aroma kayu mahoninya. Tapi malam ini terasa seperti ruang interogasi. "Duduk," ujarnya sambil menunjuk kursi di seberang meja kerjanya. Aku duduk dengan gemetar, menunggu kemarahan yang pasti akan datang. Tapi yang keluar dari mulut Pak Ardi membuatku terkejut. Aku sudah menyewa detektif swasta untuk menyelidiki Tania. Aku mengangkat wajah. "Apa?" Dia mengeluarkan setumpuk dokumen dari laci. "Lihat ini. Dalam 2 minggu terakhir, Tania melakukan 5 kali penarikan uang besar, semuanya tunai. Dia juga terlihat bertemu dengan beberapa preman di kawasan kota tua." Aku melihat dokumen itu dengan mata berkaca-kaca. Jadi Reno memang disuruh Tania. Tidak hanya Reno. Pak Ardi membalik halaman. Dia juga membayar seorang jurnalis gosip untuk menyebarkan cerita tentangmu. Dadaku sesak. Apa yang harus kita lakukan? Kita lawan. Matanya berbinar dengan tekad. Aku sudah mengumpulkan bukti-bukti tentang penyalahgunaan narkotika Tania selama pernikahan kami. Juga rekaman-rekaman ancamannya padamu.
Aku terkejut. Kau merekamnya? Dia mengangguk. Sejak pesta ulang tahun Raisa, aku tahu Tania tidak akan berhenti. 3 hari kemudian, serangan Tania mencapai puncaknya. Aku sedang berbelanja di supermarket terdekat dengan Raisa ketika seorang wanita mendekatiku tiba-tiba. Dinda, kan? Aku Mira, teman SMAMU dulu. Aku bingung. Aku tidak pernah bersekolah di SMA kota ini. Tapi sebelum sempat menjawab, wanita itu sudah berteriak. Pencuri. Dia pencuri. Dulu dia sering mencuri uang teman-temannya. Orang-orang segera berkerumun. Raisa ketakutan memegang erat tanganku. Bohong. Sus Dinda tidak pencuri, teriak Raisa kecilku. Tapi kerumunan sudah mulai menghakimi. Beberapa orang mulai memotretku dengan ponsel mereka. Lihat itu, pengasuh anak orang kaya ternyata pencuri. Pantasan bisa kerja di keluarga kaya. Pasti ada yang diincar. Aku menarik Raisa dan berusaha keluar dari kerumunan, tapi seorang pria besar menghalangi jalan kami. Jangan buru-buru, Mbak. Kalau tidak bersalah, ngapain kabur? Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat kukenal memecah kerumunan. Bego semua kalian. Teriakan itu membuat semua orang menoleh. Seorang wanita tua dengan rambut ikal pendek dan tubuh mungil berdiri di ujung lorong. Bu Darmi, tetanggaku dari desa. Dia mendekat dengan langkah cepat, matanya menyala-nyala. Dinda anak paling jujur di kampung kami. Siapa berani bilang dia pencuri? Wanita yang mengaku Mira tiba-tiba terlihat gugup. Saya mungkin salah orang. Bu Darmi langsung menyerang. Salah orang? Tadi kan pinter banget nyebut nama Dinda? Ini pasti suruhan si janda kaya itu ya? Yang iri lihat mantan suaminya deket sama Dinda. Kerumunan mulai bersenandung. Perspektif mereka berubah. Aku menarik Bu Darmi. Bu, bagaimana bisa ibu di sini? Semua orang di kampung sudah tahu kabarmu. Nak, bisiknya. Kami semua tak tega melihatmu diperlakukan seperti ini, hingga aku memutuskan untuk mengunjungimu, tapi aku melihatmu keluar dari rumah, akhirnya aku memutuskan untuk mengikutimu. Air mataku jatuh. Di tengah semua kebohongan ini, ada seseorang yang datang membela kejujuranku. Malam itu, Pak Ardi mengadakan konferensi pers kecil di teras rumahnya. Beberapa wartawan yang diundang khusus datang untuk mendengar penjelasannya. Dia memaparkan semua bukti tentang kampanye hitam Tania terhadapku, rekaman pembicaraan Tania dengan Reno, bukti transfer ke wartawan gosip, bahkan testimoni dari Bu Darmi tentang reputasiku di kampung halaman. Mulai besok, ujar Pak Ardi dengan suara tegas, saya akan menempuh jalur hukum terhadap semua pihak yang terlibat dalam pencemaran nama baik Sus Dinda. Ketika wartawan sudah pergi, aku duduk di teras dengan tubuh lemas. Bu Darmi memelukku erat. Kuat, nak. Orang jahat selalu kalah akhirnya. Tapi di sudut hatiku, aku tahu ini belum berakhir. Tania sudah kehilangan muka, sudah terpojok, dan orang yang terpojok adalah yang paling berbahaya. Esok paginya, ketika aku membuka pintu untuk mengambil koran, sebuah amplop coklat tergeletak di lantai teras. Di dalamnya ada foto Raisa yang diambil diam-diam di sekolahnya, dengan tulisan merah menyala di belakangnya. Kalau kau tidak pergi, dia yang akan menanggung akibatnya. Aku bergegas masuk, tangan gemetar memegang foto itu. Perang ini belum berakhir, dan sekarang, sasarannya bukan lagi aku, tapi Raisa. Dan aku tahu, inilah saatnya untuk tidak lagi bertahan, tapi menyerang balik. Udara pagi itu terasa berat ketika aku membuka amplop coklat yang berisi foto Raisa dengan ancaman merah menyala. Tanganku gemetar memegang kertas itu, sementara jantungku berdegup kencang seperti genderang perang. Matahari belum sepenuhnya terbit, namun aku sudah bisa merasakan kehadiran bahaya yang mengintai di balik bayang-bayang pagi.
Aku segera membawa foto itu ke Pak Ardi, yang langsung bangkit dari tempat tidurnya begitu melihat ekspresiku. Wajahnya berubah keras seperti baja ketika membaca ancaman tersebut. Ini sudah melampaui batas, gumamnya dengan suara serak penuh kemarahan yang tertahan. Dia berani mengancam anaknya sendiri hanya untuk memenangkan permainan kotor ini. Aku duduk di tepi tempat tidurnya, tubuhku terasa lemas. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkan Raisa dalam bahaya. Pak Ardi mengangkat teleponnya dan langsung menelepon pengacaranya. Sambil menunggu sambungan, matanya yang biasanya penuh wibawa kini dipenuhi kegelisahan yang jarang kulihat. Kita akan mengajukan perlindungan restriksi. Tapi lebih dari itu. Dia berhenti sejenak, menatapku dengan intens. Aku ingin kau dan Raisa tinggal sementara di rumah aman milik temanku di puncak. Hanya sampai semua ini selesai. Aku mengangguk, tapi hatiku terasa sesak. Pergi berarti meninggalkan Pak Ardi sendirian menghadapi Tania. Dan entah mengapa, pikiran itu membuat dadaku terasa sakit. Hari itu juga, kami mempersiapkan keberangkatan ke puncak. Raisa yang masih belum sepenuhnya memahami situasi, hanya tahu bahwa dia akan liburan sebentar dengan Sus Dinda. "Apakah papa ikut?" tanyanya polos sambil memeluk boneka beruang kesayangannya. Aku berjongkok di depannya, merapikan kerah bajunya. "Papa akan menyusul, sayang. Dia masih ada urusan di kota." Raisa mengerutkan kening. "Apakah ini karena mama lagi?" Pertanyaannya yang polos namun tajam membuatku tercekat. Anak 5 tahun ini jauh lebih peka dari yang kami kira. "Kami hanya ingin kamu aman, Raisa," jawabku sambil membelai rambutnya yang halus. Pak Ardi muncul di belakangku dengan beberapa koper. "Semua sudah siap." Suaranya tegas, tapi aku bisa melihat kelelahan di balik matanya. Dia sudah tidak tidur semalaman, mengurus semua dokumen perlindungan untuk kami. Ketika mobil yang akan mengantarkan kami ke puncak datang, Pak Ardi menarikku ke samping. "Ini nomor telepon khusus untuk menghubungiku. Hanya untuk keadaan darurat." Tangannya yang hangat menutupi tanganku yang dingin, dan untuk sesaat, kami hanya berdiri di teras rumah yang megah itu, saling memandang tanpa kata-kata. Ada begitu banyak hal yang ingin kukatakan. Tentang kekhawatiranku untuknya, tentang perasaan yang semakin sulit kubendung, tentang ketakutan bahwa mungkin ini terakhir kalinya kami bertemu. "Dinda," bisiknya tiba-tiba, suaranya parau. "Aku." Tapi bel mobil berbunyi, memutus momen itu. Aku menarik napas dalam-dalam. "Kami harus pergi." Dia mengangguk, lalu tiba-tiba menarikku dalam pelukan erat. Dadanya yang kokoh terasa hangat dan familiar, dan untuk sesaat, aku membiarkan diriku tenggelam dalam rasa aman itu. "Jaga dirimu. Dan jaga Raisa," bisiknya di dekat telingaku sebelum melepaskanku. Perjalanan ke puncak memakan waktu 3 jam. Sepanjang jalan, pikiranku tidak bisa lepas dari bayangan Pak Ardi yang berdiri sendirian di teras rumah. Ibu Surti yang ikut menemani kami mencoba mengalihkan perhatianku dengan cerita tentang rumah aman yang akan kami tempati. Sebuah villa kecil di tengah perkebunan teh, jauh dari keramaian dan pengawasan. Ketika kami tiba, villa itu ternyata lebih indah dari yang kubayangkan. Terbuat dari kayu dengan jendela-jendela besar yang menghadap ke lembah hijau, dikelilingi oleh kebun teh yang teratur rapi. Tapi keindahan alam ini tidak bisa mengusir kegelisahan yang bersarang di dadaku. Malam pertama di villa terasa panjang. Raisa sudah tertidur lelap di kamarnya setelah seharian bermain di taman. Aku berdiri di balkon kamarku, menatap bulan purnama yang menggantung di antara pepohonan. Telepon di tanganku bergetar. Pesan dari Pak Ardi. "Kalian sampai dengan selamat." Aku segera membalas. "Iya, Raisa sudah tidur. Villa ini sangat indah." Beberapa detik kemudian, teleponku berdering. "Kau belum tidur?"
Suara Pak Ardi di seberang sana terdengar lelah namun hangat. Tidak bisa tidur, jawabku sambil menatap pemandangan malam. Bagaimana keadaan di sana? Dia menghela napas. Pengadilan sudah mengeluarkan perintah perlindungan sementara untuk Tania. Dia tidak boleh mendekati Raisa dalam radius 500 meter. Tapi kita tahu itu tidak akan menghentikannya, gumamku. Tidak, suaranya keras. Tapi ini memberi kita dasar hukum yang kuat jika dia melanggar. Ada keheningan di antara kami. Aku bisa mendengar napasnya yang teratur di seberang telepon. Dinda. Tiba-tiba dia memanggil namaku dengan suara yang berbeda. Lebih lembut, lebih rentan. Aku merindukanmu. Perkataannya itu seperti petir di siang bolong. Dadaku berdegup kencang. Mulutku terasa kering. Aku juga, bisikku akhirnya, mengakui perasaan yang selama ini kupendam. Ketika semua ini selesai, suaranya penuh tekad. Aku ingin kita bicara serius. Tentang kita. Aku menutup mata, membiarkan kata-katanya menyelimutiku seperti selimut hangat di malam dingin ini. Aku akan menantinya. 3 hari berlalu dengan tenang di villa. Raisa senang bisa bermain di kebun teh, dan aku mulai bisa bernapas lega tanpa terus-menerus merasa diawasi. Tapi ketenangan itu hanyalah ilusi. Pagi itu, ketika aku sedang membantu Raisa menyiapkan sarapan, telepon Ibu Surti berdering. Wajahnya langsung berubah pucat. Ada apa? Tanyaku waspada. Pak Ardi, dia dirawat di rumah sakit, bisiknya gemetar. Dunia di sekitarku seperti berhenti berputar. Apa? Kenapa? Kecelakaan mobil. Mereka bilang ada yang menyabotase rem mobilnya. Segalanya tiba-tiba menjadi jelas. Ini bukan kecelakaan. Ini percobaan pembunuhan. Dan hanya ada satu orang yang bisa melakukan ini. Aku bergegas ke kamar, mengambil tas kecil dan mengisi dengan beberapa barang penting. Raisa yang melihat kegiatanku langsung bertanya dengan mata penuh ketakutan. Sus Dinda, kita mau pergi. Aku berjongkok di depannya, memegang bahunya. Kita harus kembali ke kota. Sayang. Papa membutuhkan kita. Dalam 30 menit, kami sudah berada di mobil menuju Jakarta. Sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi oleh bayangan Pak Ardi yang terbaring di rumah sakit, dan satu tekad yang membara di dadaku. Tania akan menyesali semua yang telah dilakukannya. Dan kali ini, aku tidak akan berdiam diri. Aku akan menjadi badai yang menghancurkan segala rencananya. Karena sekarang, ini bukan lagi hanya tentang pekerjaanku sebagai pengasuh. Ini tentang menyelamatkan orang yang kucintai. Mobil melaju kencang menyusuri jalan tol yang sepi di pagi buta. Kabut tipis masih menyelimuti aspal, membuat pemandangan di luar tampak samar-samar seperti lukisan cat air yang belum kering. Raisa tertidur lelap di kursi belakang. Wajah polosnya tanpa beban meski dunia di sekeliling kami sedang berantakan. Tanganku mencengkeram setir dengan kencang, sampai buku-buku jari terlihat putih. Ibu Surti duduk di sampingku. Sesekali melirik ke arahku dengan pandangan khawatir. Kau yakin ini keputusan yang tepat? Tanyanya pelan, mencoba tidak membangunkan Raisa. Kita seharusnya menunggu instruksi lebih lanjut dari polisi. Aku menggeleng, menatap jalan lurus di depan. Tidak ada waktu. Jika Tania berani menyabotase mobil Pak Ardi, tidak ada yang tahu apa lagi yang akan dia lakukan. Pikiranku kembali ke telepon tadi pagi. Suara pengacara Pak Ardi yang gemetar memberitahu bahwa kondisi Pak Ardi kritis setelah mobilnya menabrak pembatas jalan. Rem tidak berfungsi, katanya. Dia sangat beruntung masih bisa selamat. Tapi aku tahu ini bukan soal keberuntungan. Ini adalah upaya pembunuhan yang terencana. Rumah sakit pusat kota tampak megah dan menyeramkan di pagi yang kelabu. Aku menggendong Raisa yang masih mengantuk, sementara Ibu Surti membawa tas kecil kami.
Petugas keamanan di pintu masuk awalnya hendak menghentikan kami. Tapi setelah menyebut nama Pak Ardi, mereka segera mempersilakan kami masuk. Lorong-lorong rumah sakit yang steril berbau disinfektan membuat hidungku perih. Setiap langkah terasa berat, seperti berjalan di dalam mimpi buruk. Ketika lift terbuka di lantai VIP, seorang wanita dengan setelan kantor yang rapi langsung menghampiri kami. "Anda pasti Sus Dinda," ujarnya dengan suara profesional. "Saya Laura, pengacara Pak Ardi." "Bagaimana keadaannya?" tanyaku langsung. Suaraku lebih kasar dari yang kurencanakan. Bu Laura menghela napas. "Operasi sudah selesai. Dokter bilang dia mengalami patah tulang rusuk dan gegar otak ringan, tapi tidak ada cedera internal yang serius." Dadaku yang sesak akhirnya bisa bernapas lega. "Bisa kami melihatnya?" "Sebentar saja. Dia masih di ruang pemulihan." Raisa yang sekarang sudah lebih sadar merengek ingin turun. "Papa sakit." Suara kecilnya bergetar. Aku membelai rambutnya. "Papa akan baik-baik saja, sayang. Dia kuat." Ketika kami diantar ke ruang pemulihan, jantungku berhenti sejenak melihat kondisi Pak Ardi. Dia terbaring pucat dengan selang infus di tangannya. Monitor jantung berdetak stabil di samping tempat tidur. Matanya yang biasanya penuh vitalitas sekarang tertutup rapat, dan ada luka memar di dahinya. Raisa langsung menangis. "Papa!" Seorang perawat dengan cepat menghampiri. "Mohon tenang, anak kecil tidak boleh terlalu lama di sini." Aku mengangguk dan mengajak Raisa keluar sebentar. Di lorong, aku memeluknya erat sementara Ibu Surti berbicara dengan Bu Laura tentang prosedur hukum yang akan ditempuh. "Kenapa Papa seperti itu?" Raisa mendongak kepadaku. Air mata mengalir di pipinya yang tembam. Aku mengusap air matanya. "Papa mengalami kecelakaan, tapi dokter bilang dia akan baik-baik saja." "Apakah ini karena Mama?" tanyanya dengan polos yang menyayat hati. Aku tercekat. Bagaimana bisa anak sekecil itu sudah memahami begitu banyak? Sebelum sempat menjawab, suara serak dari ruangan membuat kami berduka kaget. "Dinda." Suara itu, lemah tapi masih bisa kukenali, membuatku segera berlari kembali ke ruangan. Pak Ardi sudah membuka matanya, meski tampak susah payah. "Pak Ardi." Aku segera berada di sampingnya. Tangan tanpa sadar memegang tangannya yang dingin. "Kami di sini. Raisa juga." Dia mencoba tersenyum, tapi kesakitan. "Kalian seharusnya di puncak." "Kami tidak bisa tinggal diam setelah mendengar kabar ini," jawabku sambil menahan isak. Matanya yang kecoklatan itu memandangku dengan intens, meski tubuhnya masih lemah. "Berbahaya, Tania." Aku mengangguk. "Saya tahu. Tapi sekarang kami di sini untuk menjagamu." Raisa yang dinaikkan Ibu Surti ke kursi di samping tempat tidur segera memegang tangan ayahnya. "Papa, cepat sembuh, ya." Pak Ardi memandangi putrinya dengan mata berkaca-kaca, lalu kembali menatapku. Ada begitu banyak emosi dalam pandangan itu, rasa syukur, kekhawatiran, dan sesuatu yang lain yang membuat dadaku berdegup kencang. "Dinda." Suaranya parau. Aku harus mengatakan sesuatu. Dia menghela napas berat, dan untuk sesaat aku khawatir dia memaksakan diri. "Aku mencintaimu." Lorong rumah sakit yang ramai tiba-tiba sepi di telingaku. Bahkan suara monitor jantung yang stabil itu seperti menghilang. Yang tersisa hanya 3 kata itu, menggantung di udara antara kami. Aku tahu ini bukan waktu atau tempat yang tepat, lanjutnya dengan susah payah. Tapi setelah apa yang terjadi, aku tidak ingin menyesal tidak mengatakannya. Aku berdiri diam, tidak yakin apa yang harus kukatakan. Di sudut mataku, aku melihat Ibu Surti dengan sigap membawa Raisa keluar dengan alasan membeli jus, memberi kami privasi. "Pak Ardi." Akhirnya kuucapkan,
Suaraku gemetar. Kamu masih di bawah pengaruh obat-obatan. Kita bicara tentang ini nanti saja ketika. Dinda, potongnya. Matanya tiba-tiba sangat jernih dan fokus. Aku sadar sepenuhnya. Tapi sebelum sempat menyelesaikan kalimatku, suara gaduh di lorong menarik perhatian kami. Teriakan, langkah kaki cepat, lalu, tidak boleh masuk. Ini area terbatas. Suara riuh di lorong rumah sakit semakin mendekat, diselingi teriakan petugas keamanan yang berusaha menahan seseorang. Detak jantungku berdegup kencang, memompa adrenalin ke seluruh tubuh. Pak Ardi mencoba bangkit dari tempat tidurnya, wajahnya memucat kesakitan. Jangan bergerak. Aku menahan bahunya dengan lembut. Aku yang akan menghadapinya. Sebelum sempat melangkah ke pintu, bayangan tinggi seorang wanita sudah muncul di ambang pintu. Tania berdiri di sana, rambutnya yang biasanya tertata rapi sekarang berantakan, matanya merah bengkak seperti habis menangis berjam-jam. Gaun putih mewah yang dikenakannya ternoda di beberapa bagian, seolah-olah dia telah melalui sesuatu yang berat sebelum tiba di sini. Tania, Pak Ardi menggeram, tapi batuk-batuk menyela ucapannya. Tania tidak mempedulikannya. Matanya yang menghangat tertuju padaku, penuh kebencian yang mendidih. Kau berani membawa anakku ke tempat ini? Suaranya parau, seperti terkikis oleh emosi yang tak terbendung. Aku melangkah maju, berusaha menghalangi pandangannya dari Pak Ardi yang lemah. Raisa berhak melihat ayahnya. Berhenti bertingkah seolah kau ibunya. Teriak Tania tiba-tiba, membuatku tersentak. Dia anakku. Aku yang melahirkannya. Aku yang mengandungnya selama 9 bulan. Dia melangkah mendekat, dan aku bisa mencium bau alkohol dari napasnya. Tangannya yang biasanya terawat kini kotor dengan ket kuku yang terkelupas. Tania, kau mabuk, ujar Pak Ardi dengan suara lemah tapi tegas. Dia tertawa. Suara yang pecah dan tidak stabil. Tentu saja aku mabuk. Anakku diambil. Dan sekarang kau berbaring di sini memandang perempuan desa ini seperti dia bidadari penyelamatmu. Petugas keamanan rumah sakit akhirnya muncul di belakangnya. Nyonya, kami harus meminta Anda pergi. Saya tidak akan pergi. Tania berbalik dengan gerakan cepat, menyikut salah satu petugas hingga terjatuh. Kekacauan pun terjadi. 2 petugas lain mencoba menahan Tania yang kini benar-benar kehilangan kendali. Dia menjerit, mengumpat, bahkan mencakar wajah salah satu petugas hingga berdarah. Tania, hentikan, teriak Pak Ardi, mencoba bangkit lagi. Monitor jantungnya mulai berbunyi tidak teratur. Aku bingung harus berbuat apa. Membantu menahan Tania atau menenangkan Pak Ardi. Tapi sebelum sempat memutuskan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Raisa muncul di pintu, wajahnya pucat ketakutan. Mama, berhenti. Segalanya seperti berhenti sejenak. Tania membeku, melihat putrinya yang berdiri di sana dengan air mata mengalir deras. Lihat apa yang kau lakukan padanya. Geram Pak Ardi. Suaranya penuh sakit. Tania terlihat seperti ditampar. Perlahan, ekspresinya berubah dari kemarahan menjadi kebingungan. Lalu, penyesalan? Raisa, sayang. Tangannya yang tadi mencakar sekarang terulur ke arah putrinya. Gemetar. Tapi Raisa justru berlari ke pelukanku, menyembunyikan wajahnya di bajuku. Aku takut, Sus Dinda. Pandangan Tania beralih dari Raisa ke aku, dan di matanya yang merah itu, aku melihat sesuatu yang lebih berbahaya dari kemarahan, keputusasaan. Kau bahagia sekarang? Bisiknya, air mata mulai mengalir di pipinya yang biasanya sempurna. Kau sudah mengambil semuanya dariku. Dia tidak melawan lagi ketika petugas membawanya pergi. Tapi sebelum benar-benar diiring keluar, dia menoleh sekali lagi. Dan kali ini, ucapannya membuat darahku membeku.
Ini belum berakhir. Jika aku tidak bisa memilikinya, kau juga tidak akan bisa. Setelah kekacauan itu, suasana di kamar rumah sakit terasa berat. Pak Ardi dipaksa dokter untuk menerima suntikan penenang. Sementara Raisa tidak berhenti menggigil di pangkuanku meski sudah kupeluk erat selama setengah jam. Nyonya Laura, sang pengacara, berbicara dengan pihak rumah sakit tentang kemungkinan mengajukan tahanan untuk Tania. Dia jelas melanggar perintah perlindungan, plus penyerangan terhadap petugas, katanya dengan suara tegas. Tapi semua itu terasa tidak penting ketika aku melihat kondisi Raisa. Anak kecil itu seperti kehilangan keceriaannya dalam semalam. Ibu Surti, bisikku pada wanita tua itu. Bisakah kau membawa Raisa ke ruang tunggu? Aku ingin berbicara dengan Pak Ardi sebentar ketika dia bangun. Begitu tinggal berdua, aku duduk di samping tempat tidur Pak Ardi, memandangi wajahnya yang masih pucat namun sudah lebih tenang setelah suntikan penenang. Pikiranku kalut, tentang pengakuan Pak Ardi, tentang ancaman Tania, tentang masa depan Raisa yang sekarang tergantung pada keputusan-keputusan kami. Ketika Pak Ardi akhirnya membuka matanya, hal pertama yang dilakukannya adalah mencari sesuatu, atau seseorang, di ruangan itu. Raisa, suaranya serak. Dia bersama Ibu Surti di ruang tunggu. Jawabku sambil menuangkan air untuknya. Dia baik-baik saja, hanya terkejut. Pak Ardi menghela napas panjang, lalu menatapku lekat-lekat. Dan kau? Apa kau baik-baik saja? Pertanyaan sederhana itu tiba-tiba membuat dadaku sesak. Semua ketegangan, ketakutan, dan kekhawatiran yang kusimpan selama ini seperti ingin meledak. Aku akan mencoba baik-baik saja. Akhirnya ku jawab dengan jujur. Tangannya yang hangat tiba-tiba menggenggam tanganku. Dinda, aku serius dengan apa yang kukatakan tadi. Aku mencintaimu. Dan aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku. Dari hidup kami. Air mataku jatuh lagi. Pak Ardi, tapi ini tidak semudah itu. Ada Raisa yang harus dipikirkan. Ada Tania yang jelas tidak akan berhenti. Dan ada... Aku berhenti, tidak yakin bagaimana mengungkapkan keraguanku. Dan ada apa? Dorongnya lembut. Ada jarak antara dunia kita, bisikku. Aku hanya seorang gadis desa yang beruntung bisa bekerja untukmu. Kau seorang pengusaha kaya. Bagaimana orang-orang akan memandang kita? Bagaimana Raisa akan menerimanya nanti? Dia menarik napas dalam-dalam, lalu dengan susah payah mencoba duduk lebih tegak. Dengar baik-baik, Dinda. Aku sudah melewati umur di mana aku peduli pada omongan orang. Dan Raisa? Dia sudah memilihmu. Kamu lihat sendiri tadi. Tangannya mengangkat daguku dengan lembut, memaksaku bertatapan dengan matanya yang penuh ketulusan. Yang penting adalah apa yang kita rasakan. Jadi aku akan tanya sekali lagi, apa kau mencintaiku? Di saat itulah aku menyadari, semua keraguan, semua ketakutanku tidak ada artinya dibandingkan dengan kebenaran sederhana yang ada di hatiku. Ya, bisikku, suaraku hampir tidak terdengar. Aku mencintaimu. Senyum yang muncul di wajahnya lebih berharga dari apapun yang pernah kulihat. Tapi sebelum sempat mengatakan apapun lagi, suara ribut di lorong kembali terdengar. Kali ini, suara itu disertai teriakan yang membuat darahku membeku. Kebakaran. Ada kebakaran di lantai bawah. Dan aku tahu, dengan naluri yang tajam, bahwa ini bukan kecelakaan. Ini adalah serangan terencana. Dan Tania ada di balik semua ini. Suara sirine kebakaran meraung-raung memenuhi lorong rumah sakit. Diselingi teriakan panik para staf dan pasien yang berhamburan mencari jalan keluar. Bau asap mulai menyusup ke dalam ruangan, membuat mata perih dan napas sesak. Kita harus pergi, sekarang. Aku meraih lengan Pak Ardi yang masih lemah, berusaha membantunya bangkit dari tempat tidur. Dia mengerang kesakitan tapi mengangguk.
Wajahnya berkerut menahan sakit dari tulang rusuk yang patah. "Raisa, di mana Raisa?" Ibu Surti bersamanya di ruang tunggu. Aku membuka laci meja samping tempat tidur, mencari setidaknya sebuah masker untuknya. "Aku akan menjemput mereka." "Tidak." Tangannya yang kuat tiba-tiba menarik perhatianku. "Kau tidak boleh pergi sendirian. Ini terlalu." Sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, lampu di ruangan tiba-tiba padam. Hanya cahaya merah darurat yang memberikan penerangan samar, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan di dinding. Suara histeria di lorong semakin menjadi. Aku meraba-raba di kegelapan, menemukan kursi roda di sudut ruangan. "Kita harus tetap bersama. Aku akan membawamu ke ruang tunggu, lalu mencari jalan keluar." Dengan susah payah, aku membantu Pak Ardi pindah ke kursi roda. Napasnya tersengal-sengal, tapi dia tidak mengeluh. Saat kami membuka pintu, asap tebal langsung menyergap. Lorong yang tadi ramai sekarang seperti adegan film bencana. Orang-orang berlarian tak tentu arah. Beberapa petugas medis berusaha menenangkan pasien-pasien tua yang kebingungan. "Tutup mulut dengan baju," teriakku di telinga Pak Ardi sebelum merobek spray dan membasuhnya dengan air mineral. Kami bergerak pelan di tengah kepanikan, menyusuri lorong menuju ruang tunggu. Dengan setiap langkah, asap semakin tebal. Aku berusaha tidak berpikir tentang kemungkinan terburuk, tentang Raisa dan Ibu Surti yang terjebak di suatu tempat. Ketika kami akhirnya mencapai ruang tunggu, hatiku langsung jatuh. Ruangan itu kosong. Tidak ada tanda-tanda Raisa atau Ibu Surti. "Tidak!" teriak Pak Ardi, mencoba berdiri dari kursi rodanya. "Raisa!" Aku memeriksa setiap sudut ruangan, berharap mereka mungkin bersembunyi di bawah meja atau di balik sofa. Tidak ada. Hanya sebuah boneka kelinci kecil, hadiah ulang tahun dari Pak Ardi, yang tergeletak di lantai, seolah-olah jatuh dalam keadaan tergesa-gesa. Tiba-tiba, telepon genggamku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. "Kalau ingin melihat anak itu hidup, datang sendiri ke tempat parkir belakang. Tidak ada polisi. Tidak ada Ardi. Atau kau akan menemukan mayat si wanita tua dulu." Darahku membeku. Aku menatap Pak Ardi, yang sepertinya bisa membaca berita buruk dari wajahku. "Apa itu?" tanyanya waspada. "Pesan dari Ibu Surti. Berbohong adalah hal tersulit yang pernah kulakukan. Tapi aku tidak punya pilihan. Dia sudah membawa Raisa keluar melalui tangga darurat. Kita harus menyusul." Wajah Pak Ardi berkerut, mungkin karena sakit atau karena tidak sepenuhnya percaya. "Tangga darurat di mana?" Aku akan membawamu ke sana. Tapi mungkin lebih baik aku mencari mereka dulu, sementara kau menunggu di..." "Dinda." Tangannya yang dingin menggenggam pergelangan tanganku dengan kuat. "Jangan berbohong padaku. Apa yang sebenarnya terjadi?" Di luar, suara sirene pemadam kebakaran semakin dekat. Bau asap semakin menyengat. Aku harus membuat keputusan cepat. Tania menculik mereka. Akhirnya aku mengaku, suaraku pecah. Dia memintaku datang sendirian ke tempat parkir belakang. Wajah Pak Ardi berubah dingin, lebih menakutkan dari yang pernah kulihat. "Tidak. Kita akan menghubungi polisi. Ini sudah melampaui batas. Dia bilang akan membunuh Ibu Surti jika melibatkan polisi. Dan kau pikir menuruti permintaannya akan menyelesaikan masalah?" Suaranya meninggi, tidak peduli dengan rasa sakit yang jelas terlihat di wajahnya. "Dia akan membunuh kalian semua." Aku menggigit bibir sampai terasa sakit. Dia benar. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak bisa mengambil risiko dengan nyawa Raisa. "Pak, maafkan aku." Sebelum dia bisa bereaksi, aku sudah berlari ke lorong, menyusuri asap tebal menuju arah yang berlawanan dengan aliran orang-orang yang menuju pintu darurat. "Dinda, kembali!"
teriak Pak Ardi di belakangku, tapi suaranya tenggelam dalam keributan. Aku berlari melewati lorong-lorong samping yang sudah mulai dipenuhi asap, menggunakan ingatanku tentang denah rumah sakit yang kulihat tadi. Setiap tarikan napas terasa seperti menghirup api, tapi ketakutan akan nasib Raisa memberiku kekuatan untuk terus bergerak. Ketika akhirnya mencapai pintu darurat belakang, aku berhenti sejenak, berusaha menenangkan napas yang tersengal-sengal. Tempat parkir belakang yang biasanya ramai sekarang sepi, hanya diterangi lampu-lampu darurat yang berkedip-kedip. "Tania!" teriakku, suaraku serak karena asap. "Aku sudah datang." "Di mana Raisa?" Keheningan yang menyambut teriakanku lebih menakutkan daripada ancaman apapun. Perlahan, aku melangkah lebih jauh ke area parkir. Mataku berusaha menembus kegelapan. Tiba-tiba, sebuah lampu mobil menyala dari jarak 20 meter, menyilaukan mataku. Bentuk seorang wanita tinggi berdiri di depan lampu, menciptakan siluet yang mengintimidasi. Tepat waktu, suara Tania terdengar dingin dan jernih, sangat berbeda dengan penampilannya yang berantakan tadi. "Aku mulai khawatir kau memilih si pesakitan itu." "Di mana Raisa?" tanyaku lagi, berusaha menahan gemetar di suaraku. Tania tertawa, suara yang tidak waras, mengganggu. "Oh, tenang saja. Anakku baik-baik saja, untuk sekarang." Dia melangkah mendekat, dan untuk pertama kalinya aku bisa melihat wajahnya dengan jelas. Mata yang dulu cantik sekarang dikelilingi lingkaran hitam, bibirnya kering dan pecah-pecah. Tapi yang paling mengerikan adalah senyumnya, lebar dan tidak wajar, seperti topeng yang dipaksakan. "Aku ingin kau memahami sesuatu, Dinda," ujarnya pelan, seperti guru yang menasihati muridnya. "Raisa adalah milikku. Selamanya. Tidak ada yang bisa mengubah itu, bukan Ardi, dan tentu saja bukan kau." Aku menelan ludah, berusaha tetap tenang. "Aku tidak ingin mengambil Raisa darimu. Aku hanya ingin dia aman." "Lucu," teriaknya tiba-tiba, membuatku tersentak. "Kau pikir aku bodoh? Aku melihat cara Ardi memandangmu. Aku melihat cara anakku lebih memilihmu daripada ibunya sendiri." Dia mengambil langkah lagi, dan sekarang aku bisa melihat sesuatu yang mengkilat di tangannya. Sebuah pisau kecil. "Jadi inilah yang akan terjadi," bisiknya. "Kau akan menghilang dari kehidupan mereka. Selamanya. Dan sebagai imbalannya, aku akan membiarkan Ibu Surti yang tua itu hidup." Jantungku berdegup kencang. Tapi anehnya, ketakutan yang tadi melandaku berubah menjadi ketenangan aneh. Aku memandang Tania, benar-benar memandangnya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihat monster yang menakutkan, tapi seorang wanita yang hancur, tenggelam dalam kesedihan dan kemarahan. "Bu Tania," ucapku perlahan, "aku tidak akan melawan. Tapi sebelum kau melakukan sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali, pikirkan tentang Raisa. Apa yang akan terjadi padanya setelah kehilangan kedua orang yang dicintainya?" Sesuatu berkedip di mata Tania. Keraguan? Penyesalan? Tapi itu hanya bertahan sedetik sebelum digantikan oleh kegilaan yang lebih dalam. "Diam," raungnya, melambaikan pisau itu. "Kau tidak berhak berbicara tentang anakku. Kau tidak berhak." Suara mobil yang melaju kencang tiba-tiba memotong ucapannya. Sebuah ambulans berwarna putih muncul dari belakang gedung, melaju langsung ke arah kami. Tania berbalik, wajahnya mencerminkan keterkejutan yang sama dengan yang kurasakan. Ambulans itu berhenti hanya beberapa meter dari kami, dan sebelum sempat bereaksi, pintunya terbuka. Yang keluar bukanlah para medis. Pak Ardi, dengan wajah pucat dan tubuh yang jelas kesakitan, berdiri di sana dengan pistol di tangan. "Jauhi dia, Tania," teriaknya. Suaranya parau tapi penuh ancaman. Tania membeku, lalu tiba-tiba tertawa. Suara yang tidak waras, tidak manusiawi. "Apa yang akan kau lakukan, Ardi?"
menembak ibunya anakmu sendiri. Tapi Pak Ardi tidak sendirian. Dari belakang ambulans, 2 polisi berseragam muncul dengan senjata terhunus. Tania Sari Hartono, ujar salah satu polisi dengan suara tegas. Anda ditahan atas tuduhan percobaan pembunuhan dan penculikan. Letakkan senjata Anda. Wajah Tania berubah dari kemarahan menjadi ketakutan dalam sekejap. Matanya liar melihat sekeliling, seperti hewan yang terjebak. Tidak bisa, bisiknya. Dan kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Raisa kecil tiba-tiba muncul dari dalam ambulans, berlari ke arah kami dengan wajah basah oleh air mata. Mama, Papa, tolong berhenti. Suara kecilnya yang pecah itu seperti tamparan bagi kami semua. Tania terlihat seperti ditampar, pisau di tangannya gemetar. Raisa, bisiknya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat air mata asli mengalir di wajahnya. Itulah yang ditunggu polisi. Dalam sekejap, mereka sudah melumpuhkan Tania, merenggut pisau itu dari tangannya. Aku segera berlari ke arah Raisa, memeluknya erat sementara dia menangis histeris. Sudah, sayang, sudah berakhir. Tapi ketika aku menoleh ke arah Tania yang sekarang diborgol, yang kulihat bukanlah wajah seorang penjahat, tapi wajah seorang ibu yang hancur, yang baru saja kehilangan segalanya. Polisi membawanya pergi, tapi sebelum masuk ke mobil patroli, dia menoleh sekali lagi ke arah Raisa. Dan di matanya, aku melihat sesuatu yang lebih menghancurkan dari kebencian, penyesalan yang dalam dan tak tersembuhkan. Pak Ardi, yang sekarang bersandar di ambulans karena kelelahan, memandangku dengan mata yang penuh pertanyaan. Aku menganggap pelan, sambil terus memeluk Raisa yang gemetar. Badai mungkin sudah berlalu, tapi dampaknya akan terus terasa, bagi kami semua. Dan yang paling penting, bagi Raisa kecil yang sekarang harus belajar bahwa cinta terkadang datang dalam bentuk yang paling tidak terduga. Dan terkadang, yang kita anggap sebagai musuh sebenarnya adalah orang yang paling terluka. 6 bulan telah berlalu sejak kejadian di rumah sakit. 6 bulan sejak Tania diborgol polisi dan dibawa ke tahanan. 6 bulan sejak hidup kami berubah selamanya. Pagi ini, aku berdiri di depan cermin kamar tidur utama, kamarku sekarang, dengan perasaan aneh di dada. Gaun putih sederhana yang kupakai terasa asing di kulitku, tapi senyum yang terpancar di wajahku sangatlah nyata. Kamu cantik. Suara itu membuatku menoleh. Pak Ardi, berdiri di pintu, mengenakan setelan jas abu-abu yang membuatnya terlihat lebih gagah dari biasanya. Matanya yang coklat hangat memancarkan kebahagiaan yang dalam. Tidak semestinya kamu melihat pengantin sebelum akad nikah, kataku sambil berusaha menyembunyikan malu. Dia tersenyum, lalu melangkah mendekat. Aturan itu tidak berlaku untuk kita. Kita sudah melewati terlalu banyak hal untuk peduli pada tradisi biasa. Tangannya yang hangat menyentuh pipiku, dan aku menutup mata, menikmati kehangatannya. Masih sulit dipercaya bahwa dari semua ini, dari pertemuan kami yang awalnya hanya hubungan kerja, melalui badai yang Tania hadirkan, hingga akhirnya sampai di sini. Suara kecil di belakang membuat kami berduka menoleh. Raisa berdiri di sana, mengenakan gaun kecil berwarna biru muda, rambutnya yang ikal dihiasi bunga-bunga kecil. Apakah aku terlihat cantik? Tanyanya sambil berputar-putar. Aku berjongkok, menatap matanya yang bersinar. Cantik sekali, sayang. Seperti putri kecil. Aku senang hari ini, bisiknya tiba-tiba, memelukku erat. Sekarang kamu akan benar-benar menjadi bundaku, kan? Air mataku hampir jatuh mendengar itu. Selama 6 bulan terakhir, sejak Tania ditahan, aku dan Ardi memutuskan untuk memberikan waktu pada Raisa untuk pulih. Kami membawanya ke terapis anak, berbicara jujur tentang apa yang terjadi pada ibunya, dan perlahan-lahan membantunya memahami bahwa cinta tidak harus saling menghancurkan. Ya, sayang,
Jawabku sambil membelai rambutnya. Tapi kamu tahu, kamu tetap bisa mencintai mamamu yang di sana, dan juga aku di sini. Cinta itu tidak terbatas. Raisa mengangguk serius. Aku tahu. Seperti bulan dan matahari. Mereka berbeda, tapi sama-sama indah. Ardi mengangkat alis, terkesima. Itu sangat bijak, nak. Bu terapis yang bilang, ujar Raisa bangga sebelum berlari keluar kamar. Aku mau lihat kuenya dulu. Kami tertawa melihat antusiasmenya. Pesta pernikahan kecil ini sebenarnya lebih untuk Raisa daripada kami. Simbol bahwa kami sekarang resmi menjadi keluarga. Akad nikah berlangsung sederhana di teras belakang rumah kami. Hanya keluarga kecil kami plus beberapa sahabat dekat. Ketika Ustadz mengumumkan kami sebagai suami istri, Raisa bertepuk tangan paling keras. Wajahnya bersinar seperti matahari. Tapi di tengah kegembiraan itu, ada satu momen yang membuatku tercekat. Saat kami sedang berfoto bersama, seorang petugas dari lembaga pemasyarakatan wanita datang membawa sepucuk surat. Untuk pengantin baru, ujarnya singkat sebelum pergi. Aku membuka surat itu dengan tangan gemetar. Isinya hanya beberapa baris tulisan rapi. Untuk Dinda. Selamat. Aku harap kamu bisa memberikan untuk Raisa semua yang tidak pernah bisa kuberikan. Jagalah mereka berdua. T. Ardi membaca surat itu di bahuku, lalu memelukku erat. Dia sedang dalam proses pemulihan. Dokter di lembaga mengatakan kondisinya membaik. Aku mengangguk, menyimpan surat itu dengan hati-hati. Mungkin suatu hari nanti, ketika Raisa sudah cukup besar, surat ini akan menjadi jembatan untuk memahami ibunya yang sebenarnya. Malam itu, ketika pesta sudah usai dan Raisa tertidur lelah di kamarnya, aku dan Ardi duduk di balkon kamar kami, menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip. Tidak pernah kubayangkan hidupku akan seperti ini, ujarku, menikmati angin malam yang sejuk. Ardi memegang tanganku. Seperti apa tepatnya? Bahagia, dicintai, memiliki keluarga. Aku memandang wajahnya yang sekarang sudah sangat kukenal setiap garisnya. Aku hanya gadis desa miskin yang datang untuk merawat seorang anak. Dan sekarang, tambahnya sambil mencium buku-buku jariku, kau adalah wanita yang merajut keluarga kami kembali. Yang mengajari kami bahwa cinta sejati itu tentang memberi, bukan memiliki. Aku tersenyum, mengingat perjalanan panjang kami. Dari ancaman Tania, ketakutan akan keselamatan Raisa, hingga pengakuan cinta di rumah sakit yang penuh drama. Kamu tahu, bisikku, aku kadang masih bermimpi buruk tentang semua yang terjadi. Dia mengangguk mengerti. Aku juga. Tapi lihatlah sekarang. Matanya beralih ke arah kamar Raisa. Dia bahagia. Kita bahagia. Dan Tania, semoga suatu hari dia juga menemukan kedamaian. Aku memandang bintang-bintang lagi, merenungkan betapa hidup ini penuh kejutan. Siapa sangka bahwa tawaran pekerjaan sebagai pengasuh akan membawaku ke sini, ke dalam pelukan pria yang kucintai, menjadi ibu bagi anak yang begitu kusayangi, dan menemukan rumah di tempat yang tidak pernah kubayangkan. Mas, ujarku tiba-tiba. Terima kasih sudah mempercayaiku sejak awal. Dia menarikku lebih dekat, mencium keningku dengan lembut. Tidak, Dinda. Terima kasih padamu, karena telah mengajari kami arti keluarga yang sebenarnya. Dan di bawah sinar bulan yang tenang itu, dengan lengan Ardi yang hangat melingkari pundakku, aku tahu, ini bukan akhir. Ini awal yang baru. Awal dari kisah kami sebagai keluarga.